Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya kabar sehat. Jadi hari ini kita langsung masuk ke materi aja. Materi hari ini masih berkaitan dengan ArcGIS atau ArcMap ya. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk membuat peta administrasi daerah. Coba, sebelumnya udah pada nonton video di Google Classroom yang sudah saya kirimkan? Sudah ya? Oke. Mungkin ada yang mau jadi sukarelawan untuk mencoba membuat peta administrasi. Kalau tidak ada, saya tunjuk saja ya. Saya lihat ini di partisipan, siapa ya? Coba Ega Prayoga. Ega ada gak Ega? Oh ya, siapa? Sebelumnya perkenalkan, saya Ega Prayoga, mahasiswa Manajemen Riset dan Leisure kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 2007849. Dan di sini saya izin share screen apa ya, ArcGIS saya. Ini dia. Nah, langkah pertama tentunya kita harus add data terlebih dahulu, data mentahnya. Kita di sini add data. Terus ini saya pilih Kota Bogor. Nah, kita add. Nah, di sini terdapat unknown special reference yang berarti peta tersebut masih belum terdaftar di sistem ArcGIS ini ya. Kita pencet oke saja. Oke, dan ini dia petanya. Nah, langkah pertama tentunya kita perlu mendaftarkan terlebih dahulu dengan cara klik kanan di sini. Terus data frame properties. Lalu tunggu sebentar. Nah, kita ke projected coordinate system. Kita gunakan sistem yang UTM dan kita pilih yang sebagai S1984. Karena Bogor ini terletak di selatan, jadi kita pakai yang Southern, dan Bogor terletak di zona 48S. Nah, ini dia 48S. Oke. Nah, di sini sekarang peta sudah terdaftar. Tandanya ada ini, ada nomor-nomor di sini. Nah, setelah diregistrasi, langkah selanjutnya kita akan ke georeferencing ya. Kita daftarkan dulu titik koordinatnya. Di mana sih letak titik koordinatnya? Nah, kita zoom terlebih dahulu di pojok kiri atas, di sini tepatnya. Nah, di sini ada tanda plus. Nah, ini merupakan titik koordinatnya pertemuan antara lintang dan bujurnya. Nah, seperti yang kita biasa pelajari, kan ini garis X ya. Ini garis Y. X ini secara horizontal, Y secara vertikal. Nah, tetapi dalam pembuatan peta ini semua terbalik. Garis Y ini merupakan garis yang ini, garis yang horizontal, dan garis X adalah garis yang vertikal. Nah, kita geser ke kanan, apakah ada? Pasti ada ya, setiap peta pasti ada. Nah, oke, kita gunakan yang paling ujung terluarnya ya. Nah, ini ada di sini. Dengan titik koordinatnya 705, 100, di sini 927, 8990. Kita lihat ke titik ketiga, pasti ada. Iya. Nah, ada yang ini, dan titik keempat juga pasti ada. Nah, selanjutnya, titik-titik koordinat tersebut perlu kita daftarkan angka-angka tersebut itu, agar kita dapat membuat peta dengan baik, lurus petanya, dan sesuai gitu ya. Nah, yang pertama caranya adalah dengan menghafal angka-angka ini semua. Nah, karena sulit juga dihafal, kita butuh bantuan notepad di sini, dan kita catat ya. Oke, nah setelah kita catat semua titik koordinatnya ini di notepad, nah kita sekarang mulai untuk mendaftarkan titik koordinat ini ke georeferencing ya, agar proses editingnya berjalan dengan lancar, baik dan benar ya, agar lurus juga petanya sesuai dengan titik koordinatnya. Oke, kita ke atas, titik yang atas ini di sini. Nah, kita zoom lagi agar lebih jelas. Nah, ini kan titik yang tadi saya sebut plus ini.
kita gunakan sekarang fitur di georeferencing, kita gunakan fitur add control points. Nah, kita sesuaikan dengan titik ini. 1, 2, 3. Nah, klik kanan, input X and D. Lalu ini ada di notepad, titik X dari titik yang pertama adalah 69300, 69300, 69300, dan titik keduanya 9278990. 9278990. Oke. Nah, kembali lagi ke zoom to layer. Nah, ini saya sudah daftarkan titik koordinat yang pertama. Dan kita akan daftarkan semua titik terlebih dahulu ya. A few moments later. Nah, ini semua 4 titik yang sudah saya registrasikan. Coba kita lihat di zoom to layer. Kita ke zoom to layer terlebih dahulu. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Berarti saya sudah meregistrasikan keempat-empatnya. Nah, jika masih belum percaya, masih ragu, kita bisa ke georeferencing, lalu kita pilih ke viewing table. Nah, di sini titik pertama sudah sesuai dengan catatan saya tadi yang ada di notepad ya. Kita close saja, dan kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita pindahkan ke sini ya, kayaknya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah dengan mendigitasi petanya ya. Bagaimana cara mendigitasi petanya? Yang pertama, kita buka dulu di sini, ada katalog. Sebentar. Nah, ini katalog. Lalu kita ke folder yang biasa digunakan untuk project ArcGIS nih. Kita buka. Nah, selanjutnya kita buat file di sini, buat folder, dan di sini foldernya sudah saya buat, yaitu folder SHP1 di sini, karena saya sudah membuat folder SHP yang pertama, jadi saya harus buat folder SHP selanjutnya dengan nama yang berbeda ya, agar tidak tercampur datanya. Setelah itu, kita buka lagi. Terus kita buka lagi, dan kita buat lagi folder ya, dengan cara klik kanan, lalu new, lalu folder. Di sini saya sudah membuat juga folder kawasan. Nah, setelah itu, sudah ada folder kawasan, kita klik kanan, kita new, kita masukkan shapefile. Nah, SHP ini merupakan kepanjangan dari shapefile ya, dan kita beri nama kawasan. Nah, sekarang kita mulai dari membuat bentuk kawasan yang terlebih dahulu, kawasan Kota Bogor secara keseluruhan yang terlebih dahulu. Karena ini kan merupakan kawasan dan bukan merupakan titik-titik, jadi kita fitur type-nya ganti ke polygon, lalu kita ke fitur edit di sini seperti tadi, seperti data yang di awal, kita ke project coordinate system, kita menggunakan sistem UTM, lalu kita pilih yang 1984, lalu yang South, dan zona Bogor 48S. Jangan sampai salah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai editing. Kita mulai editing dari mana? Kita mulai editing dari kita pencet fitur editor di sini. Lalu kita mulai start editing. Nah, setelah saya mulai start editing di sini, kita langsung mulai saja ya. Kita pindahkan dulu sayangnya ke sini. Iya. Kita close dulu katalognya. Lalu kita zoom dulu ya. Zoom ke daerah Bogor. Kita mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, zoom lagi sedikit. Iya. Kita di sini kan mulai yang dari poligon. Oke, kita sesuaikan dengan bentuk dari Kota Bogor tersebut ya. Oke, pelan-pelan saja kita bentuk Kota Bogor ini.
3 days later. Iya, ini semuanya sudah saya digitasikan. Coba kita lihat ke zoom dulu. Tuh, kita lihat. Nah, ini sudah saya digitasikan. Selanjutnya kita ganti dulu warnanya, kita ke sini, lalu jadi hollow. Kita pertebal garisnya jadi 2, dan fill color. Oke. Nah, tapi agar lebih jelas, kita ganti outline colornya jadi warna merah. Oke. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah dengan cara mendigitasi bagian dalam dari peta Kota Bogor. Bagian dalam itu apa? Ini. Bagian dalam itu adalah ini. Jadi agar satuan-satuan ini terpisah, karena ini kan beda kecamatan warna-warnanya. Ini ada yang warna merah, warna hijau, hijau tua. Nah, ini merupakan kecamatan-kecamatan yang berbeda, dan kita perlu mendigitasinya dan menjadikan ini semua jadi beda kecamatan. Oke, kita mulai dari, kita zoom terlebih dahulu ke daerahnya. Kita mulai dari daerah Tanah Sereal dan Bogor Timur, Bogor Barat maksud saya. Nah, kita pilih yang ini, Cut Polygon Tools. Nah, ini kan ada garisnya dan juga ada perbedaan warna di sini. Ini menandakan berarti batas-batasnya ya. Kita langsung saja kita poligonkan. Hati-hati saat kita memecah ini. Few minutes later. Ya. Nah, setelah selesai seperti ini, tuh kan terlihat. Jadi bagian dalamnya sudah terdigitasi, ada Bogor Tengah, Bogor Barat, Bogor Tanah Sereal. Ini sudah terpisah-pisah dan bisa kita lihat. Nah, jadi dalam-dalamnya sudah ada. Langkah selanjutnya kita yaitu stop editing terlebih dahulu. Aduh. Kita stop editing terlebih dahulu. Lalu save edit terlebih dahulu. Save edit, lalu kita stop editing. Lalu kita ke kawasan satu sini. Kita ke open attribute table. Dan kita table option dan add field di sini. Add field di sini kita masukkan nama kecamatannya ya. Nama berarti di sini kecamatan, karena kita akan memasukkan nama kecamatannya. Tipenya yang teks, karena kita akan mengisi teks di peta. Terus oke. Nah, sudah ada di sini field-nya yang baru ya. Nah, kita akan pilih yang ini terlebih dahulu. Kita pilih Bogor Barat terlebih dahulu. Lalu kita buka lagi open attribute table-nya. Kita cari yang mana di open attribute table ini, field di sini, yang ada tanda birunya. Nah, ini yang nomor 69. Kita isi. Nah, sebelum kita isi, kita start editing terlebih dahulu ternyata. Lalu kita tulis deh. Kecamatan Bogor Barat. Nah, oke, sudah. Kita close lagi, kita cari lagi. Ini kita gunakan select features biar ada yang terpilih, ada yang ke-select jadinya. A few moments later. Nah, setelah selesai seperti ini, kita seperti biasa zoom to layer terlebih dahulu. Kita cek ini sudah semuanya. Lalu kita ke administrasi ini, Bogor Mentah 2 JPG. Lalu kita cek klik kanan dan juga ke properties.
Kita tunggu sebentar. Oh ya, ternyata salah, bukan properties yang ini, tapi ke properties yang alasan satu sini. Properties, lalu tunggu sebentar. Nah, kita pilih ke yang simbologi, kategoris, terus kalau ID-nya kita ganti dengan kecamatan, seperti yang kita telah isi tadi. Lalu ada add all values, dan kita bisa pilih warna di sini. Saya mau warna yang agak kalem dikit. Ya, cukup. Oke. Belum ke-apply ya ternyata. Nah, sudah terlihat di sini peta buatan saya. Langkah selanjutnya adalah, tadi kan kita sudah mengetik nama-nama kecamatan ya. Nah, bagaimana cara kita memunculkan nama-nama kecamatan ini? Kita ke kawasan sini, lalu kita ke properties lagi seperti biasa. Tunggu sebentarnya. Setelah seperti ini, kan tadi kita sudah mengetik nama-nama kecamatan di Bogor nih ya. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan nama-nama tersebut ke dalam petanya ya. Kita properties, terus sebentar. Nah, kalau tadi kita dari simbologi, sekarang kita ke labels. Jangan lupa kita labels filters in the layer, terus kita pilih kecamatan, lalu oke. Nah, sudah muncul nama-namanya. Ini Bogor Utara, Tanah Sereal, Bogor Barat, dan lain-lainnya. Nah, setelah seperti ini, setelah terlihat semuanya, sekarang kita coba untuk mendigitasikan titik-titik kecamatan ya. Sekarang kita coba, sudah saya stop editing. Seperti tadi caranya, kita ke katalog, lalu kita ke SHP1, di sini kita bentuk folder baru, folder barunya judulnya administrasi. Dari administrasi, kita bentuk new lagi, new shapefile-nya titik underscore kecamatan. Tidak boleh menggunakan spasi ya. Tadi sudah diingatkan harus menggunakan underscore agar dapat terdetek. Kita gunakan poin karena ini merupakan titik. Seperti biasa, edit terlebih dahulu, projected coordinate system, terus sistem UTM kita pilih yang 1984, Southern 48S. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita mulai start editing. Start editingnya di titik kecamatan. Oke, lalu kita pakai poin. Setelah itu kita coba untuk zoom terlebih dahulu agar terlihat jelas. Kita fokus dulu di, nah, dia titik yang pertama ada di Kebon Pedes. Ini titik yang kedua ada di tempat Kota Bogor. 3 days later. Nah, telah dijumpai di beberapa titik, kita seperti biasa langsung ke zoom to layer. Nah, terlihat sudah ada di beberapa titik ya. Setelah terdigitasi seperti ini, titik kecamatannya, jangan lupa kita sekarang ke attribute table. Oh ya, jangan lupa untuk stop editing terlebih dahulu. Stop editing, save editingnya. Dan kita pilih terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kita pilih yang Bogor Utara ini ya.
Berarti di 4 Bogor Utara itu. Coba kita zoom, kita close dulu ininya. Kelurahan Cibuluh di Bogor Utara itu. 3 days later. Kita mulai untuk masuk ke Open Attribute Table. Seperti biasa, kita edit field terlebih dahulu. Di sini kelurahan. Skor kelurahan. Kelurahan di sini merupakan kelurahan yang jadi ibu kota kecamatannya ya. Jadi saya hanya menggunakan itu saja. Teks. Oke. Yes. Oke deh. Ini yang titik 4 berarti tadi Bogor Utara ya. Start edit terlebih dahulu. Di kecamatan. Cibuluh. Cipak. Dan saya akan mengerjakan dulu sebelum yang lain-lainnya ya. Nah, setelah seperti ini, kita close aja attribute table-nya. Lalu kita ke properties. Tunggu sebentar, properties, labels-nya kita ganti jadi titik kelurahan. Labels-nya kita munculkan simbologinya, kategoris, lalu kita gunakan titik kelurahan, add all values, terus kita pencet OK, apply, and OK. Coba kita lihat. Nah, sudah ada. Nah, agar jelas yang mana yang kecamatan dan yang mana yang kelurahan, kita akan mengeditnya dulu di properties. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan mendigitasi batas kecamatan. Nah, caranya masih tetap sama, yaitu dengan berkatalog terlebih dahulu. Tadi di file folder administrasi, new shape filenya kita di sini batas underscore kecamatan. Lalu feature type-nya kita gunakan polyline, edit seperti biasa, project koordinat sistemnya, CM, oke. Dan sekarang kita mulai editing. Batas kecamatan. Untuk batas kecamatan ini lebih mudah karena kita sudah mendigitasi kawasan kecamatannya terlebih dahulu. Jadi sekarang kita tinggal luar-luarnya saja. Oke, batas kecamatan. Fine. Jadi kita tinggal mengikuti vertex-vertex yang udah ada di sini. 12 seconds later. Jika sudah batas kecamatan selesai, kita seperti biasa, kita zoom ke layer terlebih dahulu. Lalu batas kecamatannya kita perjelas ya. Menggunakan yang
Ini ya. Tebalnya kita udah tebal 2. Oke, nah sudah terlihat. Nah, ini sudah terlihat batas kecamatannya dan batas atasnya. Kecamatan semuanya sudah terdigitasi dan semuanya juga sudah terdigitasi. Sekarang adalah waktunya kita memberikan layout ya seperti ini. Nah, pertama buka file, lalu page entry setup, loading terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita sesuaikan peta yang kita digitasikan ini, yang kita edit dan kita buat ini, cocoknya di landscape, dibentuk landscape ke atasnya atau dibentuk portrait. Karena peta yang saya buat ini seperti memanjang ke bawah, jadi cocok untuk dibentuk portrait ya tentunya. Oke, lalu kita ke layout view-nya. Nah, kita singkirkan ini dulu. Nah, iya, sudah terlihat ya. Nah, selanjutnya kita atur petanya, kita perkecil. Aduh, banyak. Atur tengah dan sisakan space di bawah untuk menulis legenda dan skala dan yang lain-lainnya ya. Nah, kita bulatkan dulu ininya, skalanya biar pas. Nah, setelah itu kita bentuk rectangle, kita sesuaikan. Nah, sudah cukup. Kalau properties, kita filternya ganti no color, warnanya diganti dengan warna hitam. Oke, nah sudah, tinggal kita isi apa saja yang ada di warna ini. Yang pertama, kita akan memberikan nama peta terlebih dahulu. Sini, di text box-nya, kita buat di sini. Kita zoom terlebih dahulu ya. Begitu ada. Nah, setelah terbentuk ini, kita beri nama petanya terlebih dahulu. Peta administrasi. Peta dahulu. Kita edit lagi. Kemudian bukan. Nah, ini. Ya, lupa. Kita besar dan juga kita buka. Nah, langsung saja kita bold, lalu kita perbesar tadi dulu. Nah, oh iya, saya lupa bahwa tulisannya harus caps lock semua. Yes, kasih 14 deh. Ya, 14 saja cukup. Kita susun. Sudah seperti ini, kita insert, klik insert, lalu kita pilih angin atau arrow di sini. Kita bisa milih bebas sesuai dengan selera kita ya. Saya ingin yang ini. Kita sesuaikan ukurannya. Sudah rapikan sedikit. Setelah itu kita insert lagi. Sekarang kita insert scale bar atau skala batang ya. Kita sounding sebentar. Nah, sekarang kita mulai di skala batangnya. Kita pilih skala batang yang alternatif scale bar 1 kayaknya ya. Kita sesuaikan dulu agar profesional ya.
Dan terakhir kita masukin scale text. Scale textnya kita buat yang absolute scale. Agak padat, coba kita kebawah sedikit. Skala button, bawah. Skala index, iya. Ganti nomor divisionnya, dan subdivisionnya. Jadi kita gunakan parameter ya. Jadi lebih ramping. Kita rapikan ke proporsional. Iya, sudah. Selanjutnya kita drawing line. Kita splitting. Agar memberi batas secara membuat legendanya. Pastikan ini lurus. Aduh. Kita rapikan sedikit. Kita rapikan dulu. Batasinya lagi dengan sumber data. Nah, jangan lupa garisnya kita artis dulu agar warna hitam. Hitam data. Selanjutnya kita insert legend. Nah, dan kita masukkan yang mana yang akan kita masukkan. Ini semua cukup. Oke, kita next saja. Kita bilang legenda, ukurannya jangan besar dibandingkan 12 saja. Next. Next saja. Next. Ya. Oh, ternyata ada yang kelupaan. Yang kawasan tidak perlu batas kecamatan dari kecamatan aja berarti ya. Kita edit terlebih dahulu. Iya, setelah melalui berbagai proses editing, saya memilih seperti ini untuk legenda. Nah, dan yang terakhir kita buat sumber data dan juga identitas ya di sini. Sampai insert, terus picture. Kita cari picture. Kita perkecil dulu logonya. Cukup, kita masuk ke sini. Lalu kita kecil. Sekarang kita beri nama. Kita yoga. Nah, itu program sebelumnya. Ya. Sekarang ini bisa terlihat dulu di sini. Ini cukup. Jadi sebelumnya kita perlu mengedit ini terlebih dahulu dengan cara kita anggap ya. Kita anggap terlebih dahulu, kita pertukar terlebih dahulu. Lalu ya, sudah muncul kembali, lalu kita anggap. Nah, ini kita anggap lagi. Jadi, batas. Oke. Mantan sudah. Nampaknya keterangan ini tidak perlu, jadi kalau saya edit terlebih dahulu. Saat kita edit, kita ganti ini.
Proses seperti ini kita grup lagi. Nanti pencet kontrol dan juga klik kiri. Sudah. Kita lihat posisinya sudah rapi. Sekarang kita lupa untuk masukkan sumber di sini. Sumber. Dengan peta rupa bumi Indonesia. Oke. Sudah. Nah, kita lihat yang sekarang. Kita lihat dulu. Shot. Lalu nama fakultas TPS. Baik. 10 deh. Ini kalau lebih tahun. Oh iya, saya ada kesalahan data buat alamatnya di nama universitas dulu. Pendidikan Indonesia. Coba lihat. Iya. Tahun 2000. Paskan dulu. Cukup. Lalu selanjutnya kita tambahkan teks terakhir di sini. Karena ini peta bukan bulan saya secara langsung, dan ini bukan saya sebenarnya. Oke. Vertikal juga. Kita kecilkan saja sedikit. Yang juga di 9. Agar lebih rapi, kita pindahkan center aja. Sudah. Nah, selanjutnya kita masukkan insert, meta insert ya. Masuk seperti ini. Insert, terus insert kita frame di sini. Nah, masih ada space sedikit. Kita beri space kecil saja. Persegi. Ya, cukup. Nah, setelah ini kita langsung saja add data, sudah add data, kemudian window. Saya sudah ada SHP-nya dari Bapak dosen. Lalu kita kabupaten, ini. Nah, sudah kita lihat ini. Nah, karena ini kecil dan Bogor kita lihat, kita zoom sedikit. Nah, kita zoom ada di sini ya, kita zoom lagi sedikit kali. Nah, sudah terlihat ini kota Bogor. Dan kita gunakan saja yang mudah. Kita start editing. Terus lain, kita kasih lain. Sini, kita tarik garis sampai sini. Sudah, lalu kita kasih text box sini. Kita tulis kode Bogor. Kita perpindahkan sedikit. Nah, sudah cukup beres. Nah, selanjutnya kita beri nama dulu peta ini di dalam petanya, sedikit lebih kecil saja. Kota Bogor. Kita besar sedikit, 14 cukup. Bisa dia. Nah, sudah. Nah, jika sudah selesai seperti ini, tinggal kita save project saja. Seperti biasa, file save. Karena saya sudah save sebelumnya, karena saya takut terjadi hal yang tidak diinginkan atau yang mengerjakan, jadi saya save sebelumnya. Sekarang ini sudah saya save. Langsung tidak perlu ada rename lagi. Dan sudah selesai peta dan kota Bogor. Bisa lihat. Nah, sampai di sini data banyak yang kurang. Jadi kita kurang menambahkan grid dan peta. Kita coba properties. Terus kita di sini tambah grid, new grid. Kita pilih yang major grid, terus next.
Terus kita next terus. Dan finish. Coba kita lihat dulu. Iya, sudah ada. Berarti tinggal kita save lagi. Selesai. Begitu Pak. Terima kasih atas panduannya. Saya sudah selesai mengerjakan dan mengutip peta administrasi Kota Bogor. Terima kasih Pak. Saya stop share screen ya Pak ya.